Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arif Saputra dengan NPM 2217051061. Di sini saya akan menjelaskan finite state automata atau disebut FSA. Apa itu finite state automata atau FSA? Finite state automata juga dikenal sebagai finite state machine (FSM) atau finite automata. Adalah model matematis yang digunakan dalam teori bahasa formal, teori otomata, dan ilmu komputer untuk mengambil perilaku sistem diskrit. Atau SA juga salah satu jenis otomata yang paling sederhana. Mereka digunakan untuk mengenal bahasa formal dan berbagai jenis masalah komputasi lainnya. Cara kerja finite state automata atau FSA. Finite state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masuk berupa type, yaitu satu karakter tiap saat, dalam kurung dari kiri ke kanan, menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga atau finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Pada saat finite automata mulai membaca type, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca ketika head telah sampai pada akhir type. Dan kondisi ditemui adalah state akhir. Maka string yang terdapat pada type dikatakan terima finite automata, dan pulung string-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Kurung. Finite state automata atau FSA dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama deterministic finite automata (DFA), atau bahasa lainnya mesin automata yang sudah teratur. Yang kedua non-deterministic finite automata, disebut NDFA, mesin automata yang belum teratur, atau disebut mesin automata yang belum teratur. Berikut perbedaan DFA dan NDFA. Deterministic finite automata. Pertama DFA, yang pertama sudah teratur, yang kedua jika diberikan input hanya mempunyai satu keputusan, yaitu diterima atau ditolak. Yang diterima jika berhenti pada state terakhir, yang ditolak jika berhenti tidak pada state terakhir. Sebut juga laku dijual di pasar terakhir. Yang non deterministic finite automata atau disebut NDFA. Yang pertama belum teratur, yang kedua jika diberikan input mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama dia dapat diterima jika berhenti state akhir. Yang kedua ditolak jika berhenti bukan di state akhir. Yang ketiga macet, atau jika input belum habis tapi jalur sudah tidak ada. Yang keempat belum laku atau tidak laku dijual. Karakteristik finite state automata. Ini state automata memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Yang kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang ketiga, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Yang keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Yang kelima, jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Sebuah finite automata terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada Q, sigma, delta, S, F, yang dimana yang pertama Q adalah himpunan set berhingga yang disebut dengan himpunan state. Yang kedua sigma adalah himpunan berhingga alfabet dari simbol. Yang ketiga delta bagi Q, berseberangan sigma adalah fungsi transisi, merupakan fungsi yang mengambil state dan alfabet input sebagai argumen dan menghasilkan sebuah state atau fungsi transisi sering dilambangkan dengan delta. Yang keempat, S itu adalah state awal atau disebut dengan state awal. Ini F subset Q adalah himpunan state akhir. Nah, di sini ada pun contoh dari DFA. Sebagai contoh berikut adalah DFA sigma dalam kurung perawal 001 yang menerima semua string yang diakhiri dengan 0. Sini ada simbolnya 0 ke 1. 0 ke 1 jadi 0. Satunya putar,
1 ke 0 di 1. Jadi, satu hal penting yang perlu diperhatikan pada jenis DFA adalah terdapat banyak kemungkinan pada sebuah pola. Namun secara umum, DFA dengan jumlah state minimum cenderung lebih baik. Yang kedua ada contohnya NFA, berikut contoh dari NFA. Sini 0 inputan dari 1, dia hasilnya 0 dan 0 mengarah ke 0 jadinya 0,1. Ini yang kita harus tahu, yang perlu perhatikan pada NFA adalah jika ada jalur untuk string input yang mengarah ke state akhir, maka string input diterima. Misalnya di NFA di atas ada beberapa jalur untuk string input. Nah, di sini ada string 00 karena salah satu jalur mengarah ke state akhir atau string 00 diterima oleh NFA. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.